Petinggi MPR marah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran anggaran MPR dipangkas. Dinilai tidak menghargai MPR, pimpinan MPR minta Presiden Joko Widodo pecat Menko. Bagaimana ini sikap begini? Kalau dicopot aja. Ancaman pemecatan kepada Menteri Keuangan, saya pikir ini sudah mulai masuk pada ranah politis ya. Bagaimana MPR kemudian mengintervensi kelembagaan Presiden meskipun tidak secara langsung gitu ya. Kalau mendengar nama Sri Mulyani Indrawati atau biasa dikenal dengan singkatan namanya SMI, beberapa elit politik biasanya meradang. Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Jangan ujuk-ujuk kok minta pecat dan mentang-mentang anggota MPR. Mana ini sikap begini? Kalau dicopot aja. Kan orang jadi curiga, ini ada apa? Beliau itu anggap enteng pada MPR. Anggap MPR bukan lembaga tinggi negara dan beliau merasa MPR tidak ada gunanya. Apalagi sekarang ini, ketika Bu Sri Mulyani lagi semangat-semangatnya mengejar harta karun. Saat ini pemerintah memang sedang mengejar para pengemplang utang BLBI. Pada pemanggilan jilid 1, secara total ada 22 obligor dan debitur yang dipanggil pemerintah. Berupa hutang yang dulu digelontorkan oleh pemerintah untuk menyeimbangkan sistem keuangan di Indonesia waktu krisis moneter di tahun 1998. Secara keseluruhan, besaran utang yang ditagih mencapai 110,45 triliun rupiah. Bahkan menurut Sri Mulyani, sampai hari ini pemerintah masih harus membayar biaya dari efek BLBI tahun 1998 tersebut. Waktu itu ekonomi Indonesia anjlok, nilai rupiah hancur, sehingga banyak perusahaan dan bank minta tolong ke pemerintah karena perusahaan mereka terancam kolaps. Oleh karena itu pengejaran obligor dan debitur terus dilakukan. Sri Mulyani pun sudah tidak ingin hanya melihat niat baik untuk membayar utang. Dia ingin dana itu segera dibayar. Saya diminta oleh Ketua Satgas untuk menyampaikan kepada media mengenai perkembangan penanganan obligor dan debtor, ya debitur maupun obligor yang menyangkut pelaksanaan bailout waktu itu oleh pemerintah tahun 97, 98, 99 terhadap perbankan di Indonesia. Ketika kita ingin bicara dengan Menteri Keuangan, kita atur, batalkan. Disampaikan, nggak dianggap. Nah, ini yang membuat timbul perasaan-perasaan yang tidak enak lah. Kita tahu bahwa penetapan menteri itu kan menjadi otoritas presiden ya. Nah ini yang saya pikir kita perlu melihat ya bahwa menjelang 2024 ini sudah mulai bermain ini beberapa atau MPR ya karena berlatar belakang politisi. Pak Fadil ingat, saya sih masih ingat bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Mengutip data Kementerian Keuangan per Desember 2020, Fadil memang tercatat masih memiliki utang BLBI senilai 136,43 miliar rupiah atas kepemilikan Bank Intan. Fadil diketahui pernah menjadi salah satu pemegang saham Bank Intan yang kemudian dilikuidasi. Komitmen saya dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus dan serius memberantas korupsi. Bahwa pemberantasan korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti. Sayangnya, sesudah situasi kembali normal dan ekonomi mulai beradaptasi dengan situasi baru, banyak para pengusaha dan banker itu yang nggak mau bayar hutang dan malah foya-foya dengan uang yang mereka dapat. Diketahui, Fadil pernah menjadi salah seorang pemegang saham Bank Intan yang kemudian dilikuidasi. Bank Intan tercatat sebagai salah satu penerima dana BLBI. Ya kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya cukup. Kalau udah cuma dapat setengah ya bekerja kan 6 bulan. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa wakil ketua MPR kayak gitu. Fadil pernah mengalami perkara kepailitan melawan Bank IVI. ING Bering Southeast Asia Limited di Singapura.
serta Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Beberapa di antaranya bahkan menjadi elit partai untuk melindungi dirinya dari masalah hutang lama. Dan usaha menagih hutang gagal karena tekanan-tekanan politik. Sampai akhirnya Jokowi memerintah kedua kalinya dan bersama menteri-menterinya membentuk Satgas BLBI untuk mengejar hutang-hutang itu. Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Saya hutang segede itu enak aja. Pembentukan Satgas berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diteken pada 6 April 2021. Tugas Satgas adalah menagih dan memproses semua jaminan agar menjadi aset negara. Apalagi sekarang kita sedang lagi rame-ramenya mempersiapkan untuk PP, pokok-pokok haluan negara yang diminta oleh partai-partai yang ada dan masukan begitu banyak dari masyarakat. Tidak cukup uangnya, Bung Fadel? Tidak cukup uangnya? Tidak cukup. Kan dulu Bang Intan, banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan loh. Dan sekarang Bu Sri Mulyani lewat Perpres untuk mengejar utang-utang BLBI sedang menagih ke Bapak. Dan salah satu Panglima Jokowi untuk mengejar harta karun itu adalah Sri Mulyani. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga Republik ini dengan profesional. Menteri Keuangan yang dulu dia panggil supaya pulang ke Indonesia untuk membantu Presiden mengatur negara. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk sebagai banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Dan kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, yang mungkin belum mengerti masalah ekonomi makro. Ya, kabar mengejutkan datang dari MPR, di mana MPR meminta agar Menteri Keuangan kita, Sri Mulyani Indrawati, dicopot dari jabatannya. Padahal kita ketahui Sri Mulyani Indrawati ini menjadi Menteri Keuangan perempuan pertama Republik Indonesia dan menoreh berbagai macam prestasi, mulai dari Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik hingga Menteri Keuangan terbaik yang ada di dunia. Beliau itu anggap enteng pada MPR. Anggap MPR ada bukan lembaga tinggi negara dan beliau merasa MPR tidak ada gunanya. Ini sikap begini. Kalau dicopot aja. Oh boleh. Kalau seperti itu dengan saya boleh. Tapi ingat. Ya kita butuhkan 1,4 triliun. Baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya sudah cukup. Kalau cuma dapat setengah ya bekerja kan 6 bulan. Dan Bapak sekarang ngebalesnya dengan teriak-teriak pecat. Lucu Pak. Tapi mereka tanya kepada saya, bagaimana ini sikap begini? Kalau dicopot aja. Iya, dulu pada zaman Pak SBY, Bu Sri Mulyani pernah dikalahkan secara politik. Itu kita punya program, malah kita ingin kalau boleh ini sampai dengan 8 kali dalam setahun di tiap orang. Nah, sekarang itu terbatas. Kepergian Sri Mulyani digambarkan oleh Hal Hill, seorang profesor di Universitas Nasional Australia, sebagai kekalahan negeri ini. Kata Hal Hill, reformis seperti Sri Mulyani sangat jarang ditemukan di negara berkembang dan Indonesia akan lebih miskin karena kepergiannya. We are losing quite a lot of significant position, lokasi. Hanya karena dulu Republik ini nggak punya buku. This is what I call it revolusinya Indonesia. Tidak dengan mungkin berdarah-darah, tapi perubahan fundamental waktu Republik pertama kali membuat neraca. Padahal kita ketahui Sri Mulyani Indrawati ini menjadi Menteri Keuangan perempuan pertama Republik Indonesia dan menoreh berbagai macam prestasi, mulai dari Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik hingga Menteri Keuangan terbaik yang ada di dunia. It's very touching and honor. Sometimes you feel that it is much easier to get recognized outside Indonesia than inside Indonesia. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita.
Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Tebak, siapa yang takut ketika Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi? Ya, Abu Rizal Bakri. Ical ngeri membayangkan bagaimana dia akan ditagih hutang Lapindo oleh Sri Mulyani. Dan memang terjadi. Sampai sekarang anak perusahaan Ical Bakri terus ditagih uang 1,9 triliun rupiah oleh pemerintah. Kalau tidak, aset-aset mereka akan disita. Kalau dulu tanah-tanah, kalau menterinya lagi seneng, oh saya kepengin jual tanah, saya jual tanah saja. Karena dulu nggak pernah ada pengadministrasian. Sehingga banyak sekali Republik itu kehilangan cukup banyak aset-aset strategis. Salah satu contoh yang barangkali Anda semua lihat adalah Kompleks Senayan Gelora Bung Karno. Fadel adalah bagian dari Abu Rizal Bakri. Dia sendiri punya hutang kepada pemerintah waktu dia menjadi pemilik Bank Intan. Korupsi adalah korupsi, tidak bisa diganti dengan nama lain. Pemerintah masih memburu aset negara yang hilang akibat skandal mega korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia. Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana (PLBI). Bangun waktu Pak Harto 30 tahun bangun banyak sekali, nggak ada pembukuannya. Jadi waktu kemudian terjadi krisis, kemudian kita punya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, kita baru mulai membangun neraca keuangan. Sekarang presidennya Pak Jokowi. Pak Jokowi memberikan mandat besar kepada seorang Sri Mulyani untuk ngeberesin keuangan negara. Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan pesat pada aset negara setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Nilai aset negara ini dilaporkan naik 65% menjadi 10.467,53 triliun rupiah. Bahkan untuk penagihan hutang-hutang BLBI sekarang lagi dikejar lagi. Saya ingin tegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam soal akuntabilitas. Kalau ada niat untuk korupsi, ada mensrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Satgas BLBI menyita aset milik Tommy Soeharto terkait dengan kasus pengemplang utang BLBI. Aset yang disita oleh Satgas BLBI berbentuk tanah seluas 120 hektar di Karawang. Hari ini Satgas mengirim tim dan aparat keamanan gitu ya untuk menyita aset jaminan penanggung hutang dari PT Timur Putra Nasional. Saya hanya ingin menitipkan api semangat saya kepada Bu Sri Mulyani. Jalan terus, Bu. Mohon maaf, dulu kami tidak ada saat Ibu diserang. Sekarang kami di sini untuk membentengi Ibu dari serangan-serangan politisi kalengan. Kita itu ada kegiatan-kegiatan di masyarakat yang besar, seperti sosialisasi 4 pilar. Tim mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaan Agung dan dari kepolisian di dalam mengeksekusi, termasuk sebetulnya juga dalam hal ini BIN dan yang lain-lain. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda dan terhadap penjara. Takut melakukan korupsi juga bisa didasarkan pada ketakutan kepada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga, pada tetangga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu Bapak Jokowi, Bu, supaya negeri ini kelak bisa sejahtera sesuai cita-cita pendiri bangsa. Kami semua sayang dan mendukung Ibu dari belakang. Sampaikan ada 22 pemanggilan dan kita akan terus melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewajiban terhadap negara yang harus dipenuhi.